Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu bin Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syajarati asli nuraniyah walumati qabdati rahbaniyah wa abdalil khaliqatil insaniyah wa asrafi surati jismaniyah wa ma'danil asrari rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyati wal bahjati saniyah wa rutbatil aliyati manin darajati nabiyuna tahta liwa'i fakhum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tub'atsu man abnaita wa sallim tasliman katsira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para asatid wal ustadat, para guru-guru kita, sahibul majlis Ustaz Bahri, kami hormati Ustaz Samin, Ustaz Komar, dan para asatid lainnya. Mohon izin, mohon maaf panitia nggak ngasih catatan namanya. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya Allah kasih berkah hidupnya, Allah panjangin umurnya, Allah sehatin badannya. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita manfaatin. Jadi kalau kita doain guru, jangan ada bahasa mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jangan begitu doainnya. Itu sul adab namanya. Yang ada mudah-mudahan ilmunya bisa kita manfaatin. Karena kalau kiai, guru kita, ilmunya mau kita manfaatin tetap ada, enggak kita manfaatin juga tetap ada, enggak rugi. Kiai ilmunya kita mau manfaatin, kiai enggak rugi, dimanfaatin enggak rugi, enggak dimanfaatin juga enggak rugi. Yang rugi kita kalau kagak bisa manfaatinnya. Makanya kalau kita doain guru ontong pakai bahasa mudah-mudahan ilmunya manfaat, mudah-mudahan ilmunya bisa kita manfaati. Aparatur pemerintah yang saya hormati, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Camat, Bapak Bupati, semua orang tua kita yang masih pada ada sama yang udah pada mati yang saya hormatin. Mengapa orang yang mati saya hormatin lah? Pun kita ini ada gara-gara yang mati. Bapak kita mama yang mati dari dulu gue hormat banget. Bahkan mande kita dulu kalau malam Jumat apa malam apa gitu suka naro kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit di pangkengnya dulu. Sajen bakat siapa? Bakat keruhun, bakat orang tua yang udah pada mati. Padahal mande kita tahu banget bapak kita yang udah pada mati maka kedoyan kopi. Tapi ditaruh di situ. Emang apa? Hormat sama yang mati.
Gara-gara ada yang mati kita masih hidup, gara-gara yang mati kita tahu agama. Apa ini kita peringatin orangnya mati? Kagak ada yang namanya mati, mah yang namanya mati jasad pindah ke alamnya juga udah mati namanya. Nah, bahasa kita makan macam-macam. Ada mati, bahasa Arab mati doang kan? Mati ya mati bahasa Arab. Usolli ala hadil maiti man mata ya mati pokoknya. Nabi ya mati bahasa Arabnya. Man kita macam-macam dah tuh. Ada yang meninggal, ada yang modar, ada yang mampus, macam-macam dah tuh. Tergantung orangnya. Kalau yang meninggalnya kiai wafat gitu ya. Pahlawan gugur. Kalau kira-kira ustadz wafat, orang bener meninggal. Kalau yang rada brengsekan modar. Kalau yang tengal banget mampus, bahasa kita. Ujung-ujungnya mati-mati juga. Hormat sama yang mati, orang tua memontongan lagi orang tua sama kita mah. Pesan dulu babak kita neng, di mana lewat tempat kanker, lewat kuburan kudu numpang-numpang tuh orang tua kita mah. Ama yang mati aja kudu permisi. Apalagi yang hidup, babak kita yang mati suruh numpang-numpang artinya permisi. Dan kita mah jujur, di mana lewat kuburan, masa lewat kuburan kita numpang-numpang, orang disuruh numpang-numpang. Bang numpang-numpang, anak bagong mau lewat. Anak bagong dia kata. Nabi juga nyuruh gitu kan. Di mana kita lewat kuburan, kita suruh ngucap salam, assalamualaikum ya halal kubur. Artinya apa? Hormatin yang mati. Kita bisa begini gara-gara yang mati. Maka bapak kita yang udah pada mati itu orang baik, orang benar, kita saksiin aja udah. Saksiin bapak kita, engkong kita di kampung kita yang udah pada mati itu orang benar. Kalau kita saksiin orang benar, orang bapak kita itu ahli surga udah. Kudu yakin kita. Jangan pakai bilang mudah-mudahan bapak saya di surga, brengsek banget tuh anak. Bapaknya mudah-mudahin. Bapak saya ahli surga, udah begitu. Kenapa persaksian kita yang menentukan orang itu jadi baik atau buruknya? Kalau kita saksiin orang tua kita baik, maka orang tua kita baik. Kalau saksikan kita ini jelek, maka orang tua kita jelek. Maka yang mati mah tergantung bagaimana kita. Kalau kitanya bagus, yang matinya bagus. Kalau kitanya brengsek, yang matinya brengsek. Kama syarafa Adnana bi Muhammadin. Seperti halnya mulianya Adnan dikarenakan ada Nabi Muhammad. Orang gak ada yang kenal Adnan. Tapi karena Rasul mulia diutus ke alam dunia, orang baik, orang soleh, Nabi, Adnan jadi mulia. Kama syarafa Adnan bi Muhammadin. Sepertinya mulianya orang tua kita gara-gara kita. Mulianya engkong saya gara-gara saya. Mulianya keruhun saya gara-gara saya. Jadi saya yang menentukan mulia atau tidaknya keruhun saya. Itu begitu. Jadi yang menyebabkan kita mulia, keruhun kita jadi ikut mulia. Bukan kita mulia gara-gara keruhun kita. Kadang keruhunnya mulia, kitanya rumahnya lagak paling mulia, ngikut keruhun. Belum tentu, justru kita kudu malu. Kalau keruhun kita orang hebat, keruhun kita orang benar, kitanya brengsek. Itu yang mencemarkan keruhun kita, itu yang menyebabkan keruhun kita jadi brengsek. Gara-gara kita. Baik. Serius amat mak. Udah pada makan belum? Mak pada sehat. Syukur kalau pada sehat mak. Yang penting mama sehatnya dulu ya. Iyalah, kalau orang udah sehat mah kita mau makan apa gue enak apanya. Yang penting mah sehat. Orang mah biarin kata kita kagak punya, gue kalau sehat mah tetap aja susah. Kagak punya, senengnya kita. Alhamdulillah. Kita hidup bersyukur, kita nikmat yang Allah kasih sama kita, mudah-mudahan kita bisa syukur. Syukur mangan kadang kita gampang banget ngomonginnya syukur. Tapi susah syukur.
Karena orang itu nggak bakal bahagia kalau nggak bisa syukur. Orang kagak bakalan senang kalau kagak bisa syukur. Senang mah kagak bisa diukur sama duit banyak. Bahagia kagak bisa diukur sama duit banyak. Banyak orang yang duitnya banyak kagak bahagia. Rumahnya bagus kagak bahagia. Karena kebahagiaan itu diukur dari sebagaimana, seberapa banyak syukur yang ada dalam hati kita. Hidup kita mah bukan besok mak, sekarang. Besok Allah tentu hidup. Maka ketika kita bisa mensyukuri nikmat yang sekarang, maka besok kalau masih kita hidup kita bakal ditambah nikmatnya. Hidup mah gampang. Dimana kita lapar makan, dimana kita haus minum, dimana kita capek ngasoh tidur. Dimana ada timpalan capek sama tidur sih? Dimana kita ngantuk baru udah itu nikmat kalau kita bisa ngerasain. Masa katanya cuma makan? Jangan dipikir makan bukan nikmat yang gede. Dimana kita bisa lapar bisa makan udah alhamdulillah. Yang penting enak makan, bukan makan enak. Kalau makan enak mah tempo-tempo, yang penting kita enak makan. Banyak orang yang bisa beli makanan enak tapi dia nggak enak makan. Lah mending kita makan apa gue, yang penting mah enak. Makan enak, enak makan. Apa gue kita garas kalau enak makan. Cari kita enak tidur, jangan tidur enak. Kalau tidur enak kita spring bednya 2 lapis. Kamar kudu pakai AC biar tidurnya enak. Enggak begitu yang kita cari, mah tidur enak. Dimana ngegoler kita molor. Tuh. Ya kalau punya laki dimana dia gegoleran tidur, alhamdulillah untuk pakai diomelin. Bersyukur kita kalau laki kita tidur mulu. Lah emang apa? Laki kita sedang mengamalkan ayat Allah. Jangan salah, wa min ayatihi manamukum fil laili wan nahar. Sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah tidurmu di malam hari dan siang hari. Tuh, jadi kalau laki malam tidur, siang tidur, alhamdulillah. Berarti laki kita lagi ngamalin ayat Allah. Lagi ibadah laki kita berarti. Kalau orang lagi ibadah diganggu dosa apa kagak? Dosa, makanya ontong diganggu antepin aja. Dia bangun syukur kagak bangun kubur. Dari ribet amat hidup. Jadi cara kita nyari pahala mah banyak banget, gampang ya. Makanya urusan dunia mah gak usah pakai ribet-ribet. Orang udah ada takarannya masing-masing kok. Makanya urusan dunia mah ada macamnya. Orang itu kita ini kadang berurusan sama urusan dunia, kadang kita berurusan sama urusan akhirat, kadang kita berurusan sama dosa. Kita nggak pernah lepas dari 3 perkara itu. Kadang urusan dunia, kadang urusan akhirat, kadang berurusan dengan dosa. Dan itu semuanya ada sama kita. Dosa kita punya apa kagak? Pasti. Orang yang benar kagak ada, kita mah romannya doang, bener romannya. Yang di sono, yang di sini sama romannya doang, bener. Bener mah nggak tahu. Ini pinter, romannya doang, pinter kagak ada. Kagak ada itu orang pinter, yang ada itu dia tahu duluan, kita belakangan, begitu doang. Kiai pinter, enggak, dia taunya duluan, kita belakangan. Karena nggak ada batas, orang cari ilmu kagak ada batas kan. Kecuali ada batasnya. Selama dia nyari ilmu kagak ada batasnya. Maka yang duluan tahunya dia duluan, kita murunan nyarinya belakangan, tahunya belakangan. Bisa jadi yang tahunya belakangan bisa lebih tahu daripada yang tahunya duluan. Makanya kagak ada yang pinter mah biasa aja. Orang bilang saya di sini orang pinter, kagak, sama baik. Duduk di atas, yang bawah di bawah, apa sini saya orang bener, belum tentu. Romannya doang. Di sini doang saya dipanggil Al-Mukarram Kiai. Di rumah sama bini saya belum pernah nyebut Al-Mukarram ke saya. Beneran. Kali pagi-pagi bini saya nyediain kopi Al-Mukarram, kopinya minum, belum pernah. Di romannya doang kita mah. Karena belum pada pakemnya semua. Ntar kelihatan bener apa kagaknya kalau kita udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bener apa kagaknya. Kadang orang masyhur di alam dunia tapi begitu mati sepi.
Kadang orang sepi di alam dunia, begitu matinya masyhur. Kelihatan bener apa kagaknya. Makanya pede aja kita mah, biar kata banyak dosa juga Allah Maha Pengampun, tenang aja. Dunia mah kita nggak usah pakai ribet-ribet, ya jatah di jatah urusan dunia mah. Apaan dunia mah? Waladzi ja'alal ardo dalulan pamsu bimanakibiha. Allah jadikan dunia, Allah jadikan bumi buat kita supaya apa? Dia urusan dunia mah pamsu. Pamsu mah apa? Jalan aja, jalan santai aja, santai. Urusan dunia mentong nemen-nemen amat. Santai, pamsu bimana kibiha. Santai aja urusan dunia. Mana orang urusan dunia itu nyikapinnya macem-macem. Ada orang nyikapin dunianya tawakal. Tawakal itu kayak mana? Contohnya tawakal mah kayak ayam. Tawakal dia. Ayam apaan kagak tau ngalor, kagak tau ngidul dia. Lah iya waktunya keluar baik, dia mah pagi-pagi keluar aja, anaknya 8 dibawa, mana kagak ada bapaknya tuh ayam. Anaknya nanyain bapak, mana bapak, mantan pakai nanyain bapak, gue bisa ngurus lu. Keluar tuh ayam cokar-cokar, potak-patok, udah kenyang kata emaknya, udah kenyang neng, udah balik. Kagak pernah kita ngelihat ayam bawa berkat. Kali itu ayam bawa cacing di patoknya. Kata emaknya, bakat apa tuh cacing? Bakat ntar mak mindo. Enggak ada. Malam hari ini, malam nih ayam tidur, malam kita kasih makan. Lemparin makanan, kata anaknya mah tuh makanan banyak banget. Diam aja, tidur aja. Besok masih ada lagi. Ayam yang begitu mah umurnya panjang mah. 3 kali lebaran kadang-kadang. Nah coba ayam yang pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan, urusan dunia mulu. Makan mulu. 40 hari celentang di pasar, coba dah lihat. Nemen-nemen banget hidupnya. Ayam yang tadi mau 3 kali lebaran dia mah masih ngalamin. Makan ketupat mulu tuh ayam. Santai urusan dunia mah. Apa mikir dia bapaknya kagak mikir, kagak. Belum pernah ngeliat jago giring-giring anak apa. Perempuan yang giringin anak mah. Dari situ aja udah ketahuan Allah mah punya makhluk. Emang cuman perempuan doang yang bisa ngurus anak mah, yang laki mah kagak bisa. Ya kata kiai juga kagak bisa ngurus anak. Lah. Orang laki mah kagak punya rasa sayang. Yang punya sayang orang perempuan. Saya bilangin tuh ayam tuh kagak ada otaknya. Tapi cerdas itu ayam. Anak apa diurusin apa gede itu. Ayam bisa ngurusin anaknya apa gede. Makanya perempuan yang begini orang-orang hebat. Dia mah kagak, lakinya kagak ada uang, gak ngapa-ngapa. Makin kemari Pak, orang laki makin kagak diperluin. Beneran. Mak punya laki mah mau jelek mau ganteng kayaknya penting duit kan ya? Ya kan? Laki mau pulang mau kagak yang penting, mau ada mau kagak yang penting kagak pati dianggap. Makin kemari. Tuh. Ya santai aja urusan dunia mah. Buyang-buyang amat kita. Orang dijatahnya masing-masing. Ada yang jatuh dunia mah jatahnya. Ada orang yang dijatah kaya, ada orang yang dijatah miskin, ada. Yang jatahnya miskin kagak bakal kaya. Udah segitu aja. Karena orang kaya bisa masuk sorga, orang miskin bisa masuk sorga. Malah gampangan yang miskin masuk sorga ya daripada yang kaya. Orang miskin rajin ibadah, orang kaya rajin ibadah. Masuk sorganya gampangan yang miskin, gasikan. Orang kaya mah lama, orang bandanya banyak. Kontrakan 30. Tanya sama malaikat, periksa dari mana lu duit bakat bikin kontrakan, jual tanah. Tanah siapa? Baba lu. Kurang apa kagak? Lebih apa kagak? Tanah siapa keambil apa kagak? Tanah tetangga. Lama nanyanya. Terus duitnya bakat apa? Zakatnya diperiksain semuanya, orang duitnya banyak, bandanya banyak. Kan ngantri orang di belakang banyak banget, emang kita doang apa? Katanya belakang udah belum? Belum, gue masih periksa. Belum. Oh yang miskin mah tanya, mana dari mana? Lah apa yang ada? Banda apaan? Harta apaan?
Ada gak motor legenda, bini gue beranak, gue gadein, bawa gini belum kekelar. Belum ketebus-tebus. Legenda atu-atunya bawa gini belum ketebus. Kagak ada banda, kagak, gancang masuknya. Semua ada manfaat, gak usah pakai bingung. Yang penting tawakal. Mana lagi contoh tawakal, cecek tuh. Ya cecek mah, asal maghrib gua lampu nyala, keluar we dia ngempet. Temennya mau kemana, usaha apa, ngempet. Memang dia ngempet doang di tembok. Palanya doang nongol di internet tuh. Diem be, dia mah dari mulai maghrib sampai malam diem be. Masa gua kagak dikasih rezeki sama Allah kalau masih ambekan? Kan makanan cecek mah nyamuk ya. Serangga yang punya sayap, cecek kagak punya sayap. Kan kudunya mah yang punya sayap, makanannya yang kagak punya sayap. Ini yang kagak punya sayap, makanannya yang terbang. Tapi karena saking pedenya cecek, ilokan kagak dikasih rezeki. Dia mah ngempet we. Kagak lama itu nyamuk datang. Nyamuk yang datang bukan cecek nomplok. Belum pernah kita ngelihat cecek nomplok. Nyamuk yang datang direjekiin. Jadi urusan rezeki mah di mana kita masih ambekan, masih ada, tenang aja. Ngan jatahnya beda-beda biasa. Jatah kita nggak bakal sama. Orang mah masing-masing ada ukurannya. Yang ukurannya begitu ya begitu, kita mah nggak lebih ya nyari pas. Kalau pas mah cakep apa juga. Kepala nomor 8 pakai peci nomor 8 cakep. Kepala nih nomor 7 pakai peci nomor 7 sesek. Pakai peci nomor 10 lah komcelak. Kayak emak BH nomor 30. Udah pasnya 30 udah. Jangan pengen kelihatan gede. Ukuran 30 pakai yang 45 di dalam kocrak. Pengen kelihatan montok dalamnya kocrak kagak resep. Enggak ada nyaman-nyamannya, udah yang pas aja. Dunia mah Allah kasih sama kita pas. Apa gua kalau lebih mah kagak jadi. Lah iya, lebih kagak jadi. Emak mau ke Ragunan, kelewat sampai Cilandak, nyampe enggak? Kagak nyampe. Tinggi badan emak 170, dibeliin sama laki baju 2 meter, kepake enggak? Enggak kepake. Dia kata bagus banget, gua kalau lebih mah enggak kepake lah. Duit aja kalau lebih enggak laku. Ya coba aja lah duit lebih 2 senti aja. Enggak bakalan laku. Apa gua pas urusan dunia mah tawakal. Yang kedua urusan dunia mah apa? Taslim. Taslim kayak apa? Kayak orok. Orok mah mata lon begitu cerdas, lihat tangan lon bisa megang-megang. Di mana dia punya, di mana dia nangis, di mana dia butuh sama sesuatu, nangis doang dikasihnya. Nggak nangis senangis-nangisnya. Lapar, nangis. Aus, nangis. Gerah, emang bisanya itu doang. Yang tadi mah kelas kita. Ini kelasnya beda lagi. Kalau itu taslim dia menangis aja orang mah. Karena emang bisanya gitu. Orang begitu keluar ke alam dunia, mata lon bisa niat, tangan lon bisa megang. Itu orok di balai, di dapur, emaknya di dapur, dengar anaknya nangis, dikejar balik ke kamar. Tahu banget anaknya lagi butuh, emaknya di dapur, itu bocah di kamar, dia kejar anaknya nangis. Tahu, anak gua aus. Tahu dia anaknya aus. Angkat tuh bocah, buka kancing baju, pletek-pletek kodok bulian lol. Nih kira-kira mulut yang nyamperin pentil apa pentil nyamperin mulut? Yuk. Hah? Ayo mak. Mulut orok nyamperin pentil apa pentil nyamperin mulut? Pentil nyamperin mulut. Orang orok mah kagak tahu, dimasukin ujung jari gua dinyot sama orok mah. Enggak tahu apa dia mah. Emaknya yang yang song-angsongin sama emaknya. Apaan orok mah enggak tahu itu pentil mah.
Di ujung jari gue kita masukin di nyot, kita kasih dot di nyot, apa gue di nyot gak ketahui dia. Berarti yang masuk itu dot, yang masuk itu pentil, bukan mulut yang nyamperin. Nah di mana dia butuh sesuatu, dia cuma satu, senjatanya dia nangis, senangis doang, udah begitu. Lapar nangis, itu kelas siapa? Kelas para wali. Para wali dia mana dia butuh sesuatu, dia angkat tangan, dia doa sama Allah. Dia nangis, dia doa sama Allah. Itu kelasnya. Wali mau udah ngaji aja. Ketika dia butuh, dia nangis, dia minta sama Allah. Dikasih gitu. Dia angkat tangan, dia minta. Ustadz, angkat tangan kan bid'ah. Segala angkat tangan dikomentarin orang sekarang mah. Saya pernah angkat tangan dikata bid'ah. Lah ngangkat tangan gue yang gue angkat. Doa mah kan kagak semuanya ngangkat tangan ya. Ada doa nggak semua ngangkat tangan, ada kalanya doa ngangkat kaki. Nah, itu masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi sunnah ngangkat kaki kiri sambil baca doa kan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Itu ngangkat kaki. Masuk masjid sunnah ngangkat kaki tangan sambil baca doa Allah maftah lana abwaaba rahmatika, itu ngangkat kaki. Bapak mau hubungan sama istri, Allahumma jannibna syaiton wa jannibna syaiton ma razaqtana, ngangkat apa? Jadi kagak semua doa ngangkat tangan, ada kalanya doa ngangkat kaki ada kalanya doa ngangkat rok ada. Doa. Itu kelas para wali. Taslim taslimnya pasrah, dia selamat, dia taslim sama Allah. Urusan dunia udah diatur, makanya dia mah pasrah sama Allah. Dan yang ketiga urusan dunia, tafwid. Tafwid apa? Pasrah sepasrah-pasrahnya. Kayak mana? Kayak orok dalam kandungan. Janin dalam kandungan. Dia mah nggak tahu arah, nggak tahu warna. Mau hidup-hidup, mau mati-mati, terserah Allah. Makan lon bisa. Kan bocah dalam kandungan mah nggak makan. Tapi nggak makan gede, diimpus. Lewat mana? Lewat puser. Makanya di mana masukin sesuatu bukan dari mulut, makan tapi nggak lewat mulut namanya impus. Impus ya lewat puser. Dari mana? Diambil sarinya. Lah itu dia percaya banget sama Allah. Gede kek, kagak kek, hidup kek, kagak kek, bodo amat urusan Allah itu mah. Begitu keluar hidup syukur. Hidup mati juga nggak apa-apa. Tuh tafwid-tafwidnya, sepasrah-pasrahnya dia sama. Kelas siapa? Para nabi. Kelas para nabi begitu. Jadi kita semuanya ada kelasnya. Kalau kelas kita mah tawakal, pergi be gitu dulu. Perkara antara hasil apa kagak bukan urusan kita, yang penting ngayap. Orang laki motong jembe di rumah. Kan nganggur, ngayap pergi kemana? Kayak hasil bukan kita yang ngasih, Allah yang ngasih. Karena Allah yang menentukan hasil, bukan kita. Kita tidak pernah bisa menentukan hasil. Kayak khusyuk kan kita mau usaha, ikhlas usaha. Kagak ada saya ikhlas nilai talak pedut apa. Kagak ada yang bisa khusyuk, kagak ada bisa ikhlas kita mah. Itu hasil Allah yang kasih. Karena manusia tidak bisa menciptakan hasil. Manusia nggak bisa menciptakan khusyuk, manusia nggak bisa menciptakan ikhlas, kagak bisa. Allah yang kasih. Makanya ketika kita sholat, apa kita bisa khusyuk? Belum tentu. Tapi tetap wajib. Jadi hasil mah bukan kita. Orang itu ada dua macam, ada yang mukhlasin, ada yang mukhlisin. Orang yang mukhlasin, kelasnya bukan kita. Makanya kita mah pakai sama kelas, untuk pakai pengen kelas yang ngono. Kelas mukhlasin, isi maf'ul, mau objek. Siapa itu mukhlasin? Para nabi. Wala ughawiyanakum ajmain illa ibaduka minhumul mukhlasin. Bakal saya gelincirkan hamba-hambamu kecuali sebagian hambamu, orang-orang yang kau beri ikhlas. Jadi ikhlas mah pemberian.
Khusyuk pemberian, hasil pemberian, bukan kita yang menentukan. Ikhlas sama khusyuk sama, ikhlas dalam amal, khusyuk dalam ibadah. Sholat kita khusyuk kagak bisa. Kenapa? Karena kita mukhlis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina, mukhlis. Artinya apa? Isim fa'il. Isim fa'il itu apa? Subjek. Orang yang berusaha. Usahanya kita dihitung. Bukan hasilnya yang dihitung, usahanya yang dihitung. Berusaha khusyuk walaupun ujung-ujungnya enggak khusyuk. Berusaha ikhlas walaupun kagak ikhlas. Usahanya yang dihitung, bukan hasilnya. Lagian kan kagak ada kita bisa sholat khusyuk. Sholat khusyuk apa bisa? Agak. Ya, di mana ada bisa khusyuk. Makmum kali jadi makmum bisa khusyuk. Ya. Makmum enak, imam ruku dia ruku, imam sujud dia sujud. Kali bisa khusyuk, makmum kagak bisa khusyuk. Bacain merek sarung. Ya takbir Allahu Akbar, BHS, sapir. Oh itu yang kemarin pengen gue beli batik. Kagak bisa. Imam kali, imam makan ustadz, dia sama baik. Imam rokaat kedua, di rokaat pertama udah mikir rokaatku udah surat apanya bakal gue baca. Kagak bisa khusyuk. Kali kita pengen khusyuk salat dirian di rumah. Isya rada malaman jam 9. Tutup pintu, tutup jendela, matiin lampu, gak kedengeran apa-apa, gak kelihatan apa-apa, gak keingetan apa-apa juga. Sampai rokaat-rokaatnya lupa. 3 apa 4 ini ya? Nah khusyuk rokaat hilang. Kagak ada yang bisa khusyuk kelas kita mah. Makanya ketika kita sholat disuruh apa? Disuruh mata kita ngelihat ke tempat sujud. Apa biar khusyuk? Enggak, biar cepat khusyuk. Biar bisa khusyuk, bukan biar khusyuk. Kagak ada kelas kita khusyuk. Kiai kali sama baik. Kiai diundang tahlilan habis maghrib. Nah kan saya kata kalau ngadain acara mamang ngontongan habis maghrib. Waktunya sempit. Tarbe habis isya. Isya kan lama waktunya. Ini mengadain acara habis maghrib. Ya habis maghrib waktunya sempit. Itu acara belum kelar juga kan udah azan. Mana ustadz belum makan lagi. Dan habis maghrib ya kan biasanya kalau ustadz mah makannya ntar habis sholat maghrib baru pada makan. Ini gua kagak belum makan, gua kagak datang diundang di musola. Gua kagak ada mau datang belum makan. Terpaksa ustadz berangkat. Selesai acara masih udah azan. Begitu pulang musola udah sepi. Kagak ada orang, kata ustadz gue mau jamaah, orang udah pada kagak. Balik ke rumah tuh ustadz. Begitu ustadz kan inget belum makan, lah iya gue belum makan, pengen makan dia urunan. Dia buka tuh berkat ya kan, kalau ustadz makan berkatnya rada beda ya. Rada beda. Kalau jamaah biasa makan ayam paha doang. Itu sayap. Ustadz makan tempo-tempo sebelah ya, tempo-tempo sebelah. Tempo-tempo ini mah. Gitu ustadz buka ayam sebelah, kata ustadz mau makan nih. Inget dia lon sholat isya. Kata ustadz gue belum sholat isya, ntar gue makan kekenyangan gue tidur lagi. Bayang dulu dah ustadz sembayang, berkat agak ditutup. Nah ustadz sembayang insya Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kucing masuk. Udah agak semenggah itu hati. Nggak tahu Ustaz, dah kucing masuk habis, dah berkat gue ini mah habis. Agak udah agak semenggah, udah nggak ada kusuk-kusuknya itu. Untung Ustaz mah pintar ya, ilmunya banyak, dia nyari surat yang manting ngusir kucing. Saya kata ada kali ya surat ngusir kucing, emang Ustaz mah pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu kucing pergi. Ada surat ngusir kucing. Kacau udah. Gak bisa khusyuk, gak bisa. Kelas kita mah mencobanya, hanya mencoba, tawakal aja, nyoba aja udah. Jangan kita pengen kelas yang mau kelas mah kelas para nabi. Dia mau dikasih ikhlas. Dia kasih contoh nih, Mak, kalau kita sedekah, kan sering kita dengar ya sodakotun jariyatun.
sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah. Kita mau jalan nih, itu sodakotun isim, jariyatun isim, artinya objek. Bukan nggak pengaruh dengan subjeknya, nggak ada urusan dengan predikatnya. Sodakoh mah objek. Jadi nggak usah ngomongin ikhlas lagi sedekah mah. Ini mah sodakoh, yang penting kita ikhlas walaupun sedikit. Lah agak jadi bikin apa gue susah. Sedekah mah yang penting banyak walaupun kagak ikhlas. Jarin ngapa gampang jadi. Ikhlas dikit kagak jadi bikin kanopi 3 kali 4 atau 3 kali rapat 3 bulan kagak kelas sarapat Fatihah. Bapak mudah-mudahan ini kanopi cepat jadi Al-Fatihah mulu duitnya kagak lah gimana mau jadi nyampe kiamat kurang 2 hari gak bakal jadi. Gak usah pakai ngomongin ikhlas. Ini kita lagi jalan nih, ada orang mintain amal. Kita bawa mobil rada jauh, rogoh kantong 20.000 karena rada jauh, kita lemparin 20.000. Lewat lagi kita 500 meter, ada lagi yang minta deket pintu mobil, rogoh lagi sama kita 20.000, kasihin. Yang ono kita lemparin 20.000, yang ini kita kasihin 20.000. Kira-kira pahalanya banyakan mana? Pahala sedekah banyakan mana? Hah? Yang pertama kita lemparin 20.000, yang kedua kita kasih 20.000, pahala sedekah banyakan mana? Sama. Kan sedekah mah kaitannya dengan objek. Dengan duitnya 20.000, nggak peduli predikatnya, nggak peduli subjeknya. Yang kita lemparin 20.000, yang kita kasihin, yang dibalas sama Allah 20.000-nya. Sedekah begitu. Itu antara dilempar dan dikasih itu babnya bab adab. Lain lagi babnya. Sedekah mau sedekah, adab mah adab. Enggak sama. Yang dilipat gandakan 20.000-nya mau dilemparin kayak mau dikasihin kayak kagak ada urusan. Kayak nyumbang aja udah. Penting-penting buat acara kayak begini nyumbang susah banget. Kalau giliran dangdut aja nyumbang. Gampang banget itu, minggu dapat itu Agustusan. Acara mulut 3 bulan, kagak dapat 3 kali datengin kagak ada mulu orangnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa ya? Saya dari pengajian remaja pengen minta sumbangan, buat apa? Maulid Nabi. Bapaknya kagak ada. Nah terus ntar aja bapaknya pulang dah malam, bocah balik lagi. Terus malam datang tuh sore, begitu sampai lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapaknya luan balik, macet kali. Ntar aja dah habis sisa jam 8 ya. Terus ya balik aja gitu, balik lagi itu bocah. Bobo map mana kagak rokok, kagak jajan tuh panitia. Jam 8 datang lagi be, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, tuh ada panitia mau minta sumbangan. Iya bapak mau ngasih 200.000. Oh tapi bininya banyak amat. 200 jangan pengen kalem jadi orang mah. Mulutan mah rame-rame 20.000 malu mah sama orang-orang. Biarin sini dulu gue yang ngasih. Ya ambil tuh 20.000 kasih anaknya. Neng nih sumbangan dari laki saya 20.000, ngedoain ya saya, laki saya sama anak saya 4 biar masuk surga. Panitia bingung. Nah 20.000 surga berenem. Surga belah mana? Begitu acara aja dibawa, dia datang, anaknya datang, 4-4-nya dia datang, lakinya datang. Nah kan kalau acara mah panitia nyiapin snack begitu ya. Ya paling kagak 5.000 lah. Nah 5.000 semua 5 kali 6 berapa? 30 nyumbang. Lah untung ceban. Kayak pengen masuk surga. Untung ceban pengen masuk surga. Susah. Nyumbang aja sedekah. Amal aja nggak usah pakai ngomongin ikhlas. Kalau kita ngomongin amal dikit-dikit aja yang penting ikhlas lama. Ikhlas mah nggak nguji dikit, nggak nguji banyak. Orang laki sembahyang Jumat bawa duit, saya bilangin. Orang laki sembahyang Jumat agak bawa duit. Duduk paling depan, bau kayak sorban, megang tas, biar laku kayak orang bener. Duit kagak bawa. Otak amal lewat putar tasbih subhanallah.
Kotak amal depan di astagfirullah, astagfirullah. Kotak amal lewat, alhamdulillah, pantat kuning. Di musola kita, masjid kita udah kagak zaman pakai AC, pakai kipas angin, pasangin AC 12. Udah bagus itu. AC dingin banget masjid. Apalagi masjid pinggir jalan sekarang mah banyak begitu. Masjid pakai AC, kelihatan dari luar. Alhamdulillah begitu masjid pakai AC mah. Orang-orang sembahyang pada tenang, tak dilongok tidur semua. Aki-aki sembahyang subuh geget kedinginan. Tempo-tempo masjid, kipas angin yang nempel di dinding udah kagak ada tutupnya. Yang biasanya nengok udah agak nengok tuh kipas. Gede. Nah kipas angin salah bantal. Tempo-tempo yang muter di atas imam kayak helikopter. Wak. Kata imam bismillahirrahmanirrahim. Kepok. Pantat kuning. Nyumbang. Sumbangan kita semuanya ada. Sumbangan kita itu yang jadi objeknya. Yang punya duit banyakan nyumbang masjid nih, DKM saya nyumbang 2 juta. Sama DKM terima. Yang duit jadi kita nyumbang 200, terima. Yang duit jadi kita nyumbang 20, terima. Itu semuanya objeknya nanti akan kelihatan. Yang 2 juta mati, yang 200 mati, yang 20.000 mati juga. Kelihatan sumbangan objeknya. Yang 2 juta begitu mati. Wah, tanya malaikat munkar wa nakir, bisa jawab. Saya tanya, datang malaikat rombongan. Katanya yang mati malaikat mau ngapain? Mau nanya, kagak, gue kan udah tanya, kagak mau nanya gue mah. Mau ngapain? Mau masang AC. Lah, masang AC iyalah dulu duit yang 2 juta yang lu sumbangin sama DKM dibeliin AC. Sekarang kuburan lu gue pasangin AC. Wow, kuburan pakai AC. Dari mana itu malaikat? LG setengah PK. Lah dingin. Yang 200.000 ada juga kipas. Yang melintir kayak helikopter. Adem juga sih, man ketek pada gerah. Nah yang 20.000 ada juga. Kipas angin dari bambu. Mana ujungnya udah angus sebelah. Kata malaikat tuh kipas lu. Lah kaginian ada 20.000. Masing-masing ada objeknya. Jadi nggak usah pakai ngomong saya bisa ikhlas apa kagak, nggak usah. Karena ikhlasnya pemberian. Ada orang yang mukhlas, ada orang yang mukhlis. Ada orang yang khusyuk, muka kita juga ada yang kagak khusyuk. Khusyuk itu gampang dalam sholat mah, emang susah apa? Kita sering dengar kalimat begini, wasta'inu bis sabri fa innaha lakabiratun illa alal. Kita disuruh minta tolong sama Allah dengan 2 perkara. Yang pertama sabar, yang kedua sholat. Tapi kalimat selanjutnya apa? Innaha lakabiratun illa alal khashiin. Kalimat selanjutnya cuman 1 domirnya. Enggak fainahuma. Tapi fainaha kembalinya kemana? Ke sholat. Bukan ke sober. Kalau sober fainahu. Ini fainaha, pasti larinya ke sholat. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagaimana mafhum mukhalafahnya? Pertanyaannya, kalau saya sholat udah enggak berat berarti khusyuk. Tuh, udah segitu. Dimana kita waktu sholat kagak berat hati kita. Waktu sembayang aja, kagak rasa pengen sembayang aja udah ringan aja, itu khusyuk. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Artinya orang yang khusyuk mah nggak berat salat. Jadi khusyuk mah ringan, salatnya ringan aja. Ya kan kita mau salat apalan mak ya, apalan nggak? Niat apal, ibtitah. Bersurat Fatihah yang kita hafal, baca surat yang kita hafal. Ruku, tasbih ruku hafal, tasbih sujud hafal, tahiyat. Kita mau sholat hafalan, yang namanya hafalan mah nggak lewat pikiran. Nah kita hafal Fatihah sambil nyuci baca Fatihah bisa.
Sambil nyapu baca Fatihah bisa nggak pakai lewat pikiran yang namanya apal mah. Makanya kita sholat mah nggak pakai mikir orang apa. Lah apa yang kita hafal, surat yang kita hafal. Al-Hakumut apal kita, yang kita apal aja surat. Makanya surat kita mah nggak mikir. Lah kalau kita sembahyang kagak mikir bagaimana khusyuk? Susah kan? Makanya ringan-ringan aja. Orang sholat apa jadi kalau bocah disuruh sembahyang, tong bayang tong. Semenit udah kelar, gasik amat tuh sembahyang, orang udah apal. Orang apal mau cepet. Kadang ada orang sembahyang lama banget belum hafal kali dia. Lama banget lo hafal dia. Karena yang udah hafal mah gasik. Ringan. Orang di mana kita khusyuk aja udah kasar ringan aja udah khusyuk kita. Kita nggak bisa khusyuk. Sayyidina Ali pernah dites sama Nabi. Kata Nabi, "Li, lu sembahyang 2 rakaat. Ini sorban gua pakai yang dari Yaman." Ali sembahyang 2 rakaat. Rakaat pertama selesai, rakaat kedua itu Ali mikir, perasaan ini sorban bukan dari Yaman dah. Ini dari Syam. Kenapa Rasul bilang dari Yaman ya? Selesai assalamualaikum, tanya sama Rasul, bagaimana Ali sembahyang lu? Khusyuk. Rakaat pertama sih saya khusyuk. Ya terus rakaat kedua saya ragu, ini kan sorban dari Syam ya? Iya. Tapi kok tadi Rasul bilang dari Yaman? Sengajalah ajrobana. Saya pengen nyoba aja. Lah sekelas Ali kagak khusyuk apalagi kita. Rasul ditanya sama Ali, ya Rasul bagaimana umat saya nanti? Umat kita nanti di akhir zaman. Salatnya apa kata Nabi? Salat umat saya mali asal dia kagak makan, kagak minum khusyuk. Kali ada orang baik gegaras baik. Emang ada orang sembahyang kagak sembahyang makan? Ada. Lah itu yang nyelip di gigi. Habis makan buru-buru sembahyang nyelip di gigi, begitu ghairil maghdubi lah keluar. Gue melepein karpet. Gue agak lepein ganggu. Lama-lama begitu baca ihdinas syirat, ketelan namanya kita. Batal apa kagak? Batal. Emang apa? Makan. Makanya bulan-bulan sembahyang sama Rasul disuruh kita ngapain? Siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak. Kalau saja nggak ngeberatin umat saya suruh umat saya setiap mau sholat pasti suruh saya siwak, saya wajibin siwak. Apa itu siwak? Siwak garis doyong gosok gigi. Garis miring. Emang kalau doyong kagak miring? Kalau tempat saya doyong miring, Pak. Oh, di sini mah jejak kali ya. Apa itu siwak? Gosok gigi. Kenapa gosok gigi? Siwak itu bukan nama objek, Pak, nama hukum. Nama hukum la an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Siwak itu nama hukum bukan nama objek. Lah kita yang beredar saat ini yang kita pahami siwak itu objek. Bukan. Tujuannya apa? Syariatnya tujuannya apa? Litanzifil fam. Tujuannya apa? Membersihkan mulut dan gigi. Itu tujuannya. Dengan apa? Jadi siwak itu sesuatu usaha untuk membersihkan mulut dan gigi. Dengan apa? Nah, kan begitu. Bi'arokin, dengan kayu arok, au bikulli khasisin, atau dengan setiap sesuatu yang kasar. Apa itu kayu arok? Kayu yang suka kita pakai tuh, yang dari sono. Kenapa kayu arok? Di sono adanya begitu. Nah kalau kita mau di Jati Asih pakai kayu rambutan gue boleh murunan ya. Rambutan, kayu boni, memang ada bonglak di sisi kita. Itu mah alat yang dipakai itu mah alat biarokin, au biboniin, birambutanin, bi apa aja itu mah. Au bikulli khosisin, atau dengan setiap sesuatu yang kasar. Apa itu yang kasar? Sisik. Landek kita dulu udah pada nyisik, nggak ngomong-ngomong sunnah Nabi. Biasa aja yang ngirim menyisik, tembok-tembok pakai sabuk kelapa, tembok-tembok pakai belako. Makanya mbak kita mah orangnya awet-awet umurnya, orang sering pakai belako. Orang yang
sering ngebako makan awet umurnya. Makanya mbak-ndek kita panjang-panjang umurnya, cepet lebih. Kalau sekarang makan orang dikit-dikit umurnya, emang jarang bako. Gua kan wujud kidang bako awet. Bikuli khasisin, dengan setiap sesuatu yang kasar, dipakai sisik, dipakai rumput, dipakai apa kek. Itu namanya siwak. Cuman kan kadang-kadang kalau kita gosok gigi kagak ada rasa-rasa sunnah Nabi tuh. Kalau kita siwak pakai kayu aja rasaan sunnah banget. Ngikutin sunnah Nabi. Kalau gosok gigi mah nggak ngikut sunnah Nabi, kagak ada rasa-rasanya. Beda itu. Padahal gosok gigi sama siwak tujuannya apa? Sama pakai kayu, sama aja, itu namanya siwak-siwak juga. Cuman rada pantes doang. Kalau pakai yang kayu tuh kita mau sholat rada pantes, set kantongin pantes. Kalau pakai sikat gigi mah kagak pantes apaan ya? Gitu kisik. Kagak pantes. Itu doang. Lontongan di masjid gosok giginya mah di kamar mandi. Ada nggak pahalanya gosok gigi? Ada, sama aja. Gosok gigi, siwak sama-sama sunnah. Gitu. Kadang kita hukum terpaku sama objeknya. Hukum itu tidak terpaku sama objeknya, tapi sama maqasidus syar'inya. Tujuan syariat itu diadakan. Tuh hukumnya. Kadang-kadang kayak gini. Rasul itu kan makan dengan 3 jari ya. Dengan 3 jari kan. Kenapa Rasul makan 3 jari? Kan itu yang harus ditanyanya. Bukan ngikut makan pakai 3 jari. Ikut tanya dulu. Kenapa tujuan syariatnya apa Rasul makan pakai 3 jari? Karena wujudul hukmi wujudul elat. Setiap hukum itu pasti ada alasannya. Lah tanya alasan itu yang menjadi tujuan syariat. Maka kita tanya dulu, kenapa Rasul makan pakai 3 jari? Rasul itu nyuruh kita makan, sunnahnya perut dibagi 3. Sepertiga udara, sepertiga air, sepertiga makanan. Bagi 3. Lah kenapa dibagi 3? Biar itu perut kita sehat. Rasul juga nyuruh kalau makan kunyahnya kudu ampe alus. Rasul mah ampe alus banget Rasul. Kalau belum alus Rasul belum nyomot nih. Kalau udah alus baru nyomot. Kita makan kagak. Masih ngapuk-ngapuk udah ngantri di sini nih. Ngantri di sini udah. Mulut masih ngapuk-ngapuk udah ngantri. Terus kayak begitu. Jadi ya tujuannya apa? Jangan terlalu banyak makan. Itu tujuan syariatnya. Biar perut sehat, biar badan sehat, makan jangan terlalu banyak. Nah, supaya makan gak terlalu banyak, ngunyahnya juga kudu alus. Rasul makan pakai 3 jari. Jadi dia makan, ambil sedikit, masuk ke mulut, ngunyahnya lama. Air banyak masuk, udara banyak masuk. Sepertiga udara, sepertiga air. Tuh masuk ke dalam perut Nabi. Begitu tujuannya. Apa kita kudu pakai sunnah, pakai ginian, pakai 3 jari? Tergantung objek. Objek makanannya. Yang dimakan sama Rasul, korma sama roti. Pakai 3 jari gue urup, gampang ambilnya. Nah kalau kita soto dikokoh. Makan pakai 3 jari dari makan dua kelar asar itu. Kalau makan pakai 3 jari sunnah, ya lebih sunnah lagi orang Tiongkok, orang Cina. 2 dia malah. Lebih irit lagi. Jangan lihat itu, lihat maqasidus syar'inya. Mau makan pakai sendok mau makan pakai centong yang penting jangan terlalu banyak. Begitu tujuan syariatnya. Jadi fikih mah kagak lihat objek. Kadang-kadang kita ngelihat objek. Sunnah Nabi, sunnah. Kita harus ikut Nabi, sunnah Nabi. Terus ya kagak sama. Apa kudu sama? Begitu caranya? Enggak. Nah Pak, kita kan kalau pakai gamis, sembahyang kita pakai gamis, perasaan sunnah banget ya. Yang pakai gamis, kalau pakai baju begini mah kagak ada rasa sunnah kagak. Tapi kalau pakai gamis, pakai sunnah Nabi, sunnah. Gamis itu bahasa Arab Pak. Aslinya apa? Komisun. Komisun itu baju, bahasa Indonesianya.
Cuman biasa kalau orang Arab mah ibdal qaf dengan kepada gain itu biasa. Abdul Qadir, Abdul Gadir. As-Saqaf, As-Segaf. Biasa itu mah. Dalam kalimat boleh-boleh saja. Yang kagak boleh dalam Al-Quran. Al-Quran kagak boleh diganti-ganti. Walaupun dalam pembicaraan, dalam kalam boleh ibdal gain kepada qaf, ibdal qaf kepada gain boleh. Tapi dalam Al-Quran kagak boleh. Mustaqim ya mustaqim. Jangan mentang-mentang bergaul sama orang Arab. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. Kalau ada imam begitu kemplang kepala dari belakang. Kagak boleh begitu mah. Gomis, kita gamis. Nah gamisnya kita lah ini gamis ini mah apa? Nah kita kan pakai gamis. Cuman itu mah kalau panjang sama pendek mah model. Kalau gamis kita mah segini. Kalau gamis yang dipakai Ustadz itu mah panjang, Ustadz Samin. Itu gamis, ini gamis. Sama-sama gamis. Kalau kita sholat pakai begitu, rasanya kita sunnah Nabi. Asal yang begini, kagak ada rasa-rasanya di sunnah Nabi. Kadang-kadang kita objek hukum melihat sama objeknya. Itu mah alat untuk menjalankan sunnah Nabi. Baju itu alat untuk menjalankan sunnah Nabi. Kenapa kita bilang sunnah? Pakai baju kayak begini dibilang sunnah. Wajibnya pada saat kita sholat tutupin auratnya, pusar sama dengkul. Itu yang wajib. Dengkul lewat ke bawah sunnah, pusar naik ke atas sunnah. Jadi kita sholat pakai ginian, pusar naik ke atas ketutupan, dengkul ke bawah ketutupan. Itu juga udah sunnah. Men kita kurang pede. Kalau kayak gini kagak sunnah katanya. Kalau pakai udeng-udeng sunnah kayak Ustadz ini nih. Sunnah. Ini mohon izin. Biar kita paham ini. Imamah itu nama hukum. Iya kan? Nama hukum atau nama alat? Nama hukum. Salat ma'al amamah, salat dengan amamah atau bil amamah khairun min sab'ina rakatin bigoiri amamah. Orang yang salat pakai sorban itu lebih bagus daripada 70 salat yang kagak pakai sorban. Itu yang kita belebedin di pala, yang kita selendangin, apa namanya? Ini kan yang kita selendangin, namanya kain. Emang apa? Kain kan? Cuman kita bahasa mah sorban. Sorban itu imamah. Imamah itu nama hukum. Bukan nama alat. Itu mah kain. Ya kalau kita belebedin di pala jadinya imamah. Kalau kita taruh di sini namanya rida. Kalau kita belebedin dua namanya khutbah. Kalau kita belebedin di atas namanya khutbah. Beda-beda namanya. Kalau kita taruh di atas meja apa namanya? Berubah kan? Taplak. Nah kalau kita bakat bungkus bakul apa namanya? Buntelan. Kalau kita taruh di depan pintu apa namanya? Keset. Kalau kita gantungin di dapur apa namanya? Topo. Itu. Jadi bukan nama objek, nama hukum. Man kita terkadang kebiasaan nama objek dijadikan nama hukum. Asal orang pakai imamah, itu udah sunnah Nabi. Apa itu imamah? Nama hukum. Aslinya apa? Aslinya apa? Aslinya itu imamah itu aslinya apa? Aslinya syai'un yuhitul, sesuatu yang melingkar di kepala. Syai'un yuhitu 'alal ra'si, sesuatu yang dilingkarkan di atas kepala, itu namanya imamah. Bentuknya beda-beda. Ada yang bentuk modelnya panjang, kain kosong, dibelebedin kayak beliau ini. Ada yang begitu, ada yang cuma satu doang, ada yang begini doang. Ini dari apa ini? Bapak ini dari apa, terbuat apa? Kain kan? Kain bukan?
Kain ngelingkernya di mana? Kain ini ngelingker di kepala. Hadihil amamah. Ini kita memakai amamah namanya. Cuma namanya apa? Kolan suatun. Jadi kolan suah dengan kolan suah diizarin dengan kain atau apa saja yang melingkar di kepala. Itu namanya amamah. Paham? Itu. Jangan-jangan kita terpaku sama alat. Jadi antara hukum dengan alat beda. Tujuannya maqasidus syar'inya. Tujuan syariatnya kita beda. Cuman karena kita mah biasa ngomong. Omongan kita yang kita pakai biasa. Karena itu kebiasaannya dipakai di kepala, kata kita itu sorban. Kalau kata saya mah itu kain. Kain yang dijadiin sorban. Kain yang dijadiin selendang, kain yang dijadiin khutbah, kain yang dijadiin telapak meja, kain yang dijadiin elap, itu doang kain, tetap kain. Baru tahu ya? Jarang ngundang sih. Itu hukum. Makanya kita mah di dunia ini urusan kita mah sembayang aja udah. Gak usah pakai ribet-ribet, gak usah pakai ngomongin khusus segala. Kelas kita mah beda kelas, kita mah ono para wali, ono para nabi. Ya udah kita mah umat, kelas umat aja udah. Waktunya dohor, waktunya asar, waktunya maghrib. Kenapa? Salat tuh khairul maudhu. Salat mah ibadah yang paling baik yang kudu kita kerjain. Karena ibadah yang sangat wajib. Sholat mah apa? Sampai diringankan seringan-ringannya. Enggak diberatin kok. Karena itu wajib-wajibnya. Setiap orang. Kalau puasa mah bisa nggak mampu. Boleh yang tua nggak puasa. Kalau zakat mah yang nggak mampu. Kalau sholat mah nggak ada nggak mampu. Mampu semua. Mau sakit kek. Mau meriang kek. Mau apa kek. Sholat mah sholat apa? Itu khairul maudhu, ibadah yang paling bagus. Faksir awakillah, maka perbanyak atau kurangin. Dan sholat itu karena apa? Karena sholat itu ibadah yang paling wajib diantara yang wajib, maka diringankan seringan-ringannya. Kagak berat. Ini mah kadang sholat ringan dibikin berat. Pengen dibilang khusyuk takbir, merengken-merengken. Akbar. Sholat ringan jadi berat. Ringan. Diri, kalau kita nggak bisa diri, duduk. Kagak bisa duduk, tiduran, celentang miring kanan, nggak bisa miring kanan, miring kiri, kagak bisa miring kiri, celentang, pala di belah betan, asal jangan angkop-angkop aja. Boleh. Saya mah nggak kuat, saya mah kagak bisa diri, duduk. Boleh nggak sholat duduk? Boleh sholat duduk kalau apa? Kalau sakit. Ini ngaji mah sering tapi ngerti mah kagak. Orang boleh sholat duduk kalau sakit katanya. Sholat duduk boleh itu kalau tidak mampu berdiri. Bukan kalau sakit. Kalau nggak mampu diri bukan sakit. Kadang-kadang dari rumah bawa bangku, jalan 50 meter jalan bawa bangku, begitu sampai di masjid ya bangku digelar, dia duduk, dia sholat. Allah, tadi lu jalan kuat, pengen di alam, nah jalan 50 meter kuat sampai di musola dia gelar dulu bangku, dia duduk, dia takbir Allahu Akbar, pengen di alam. Ustaz saya kagak bisa ruku. Lah kalau kagak bisa ruku jangan ruku, rukunya duduk. Saya nggak bisa sujud, lah jangan sujud, sujudnya duduk. Kalau diri mah pasti kuat, kenapa? Jalan aja kuat, lah yang kuat apa? Dirinya kuat. Baca Fatihah, baca surat, selesai diri, ruku kan? Kagak bisa ruku, duduk dah, ruku pakai sambil duduk. Di mana kita tidak mampu, di situ kita boleh duduk. Rokaat pertama saya bisa diri, ruku, sujud bisa.
Cuma rokaat kedua saya kagak bisa. Rokaat kedua duduk. Jadi di mana rukun, di mana kita nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, nggak mampu berdiri, di situ kita duduk. Bukan dari awal kita duduk. Kan diri mah kuat. Nah kalau kuat diri. Ntar ruku nggak bisa, jangan rukunya duduk. Itidal kuat, itidal diri. Jadi kita sholat, Fatihah, surat, begitu ruku duduk sambil ruku. Diri. Apa ruku sambil duduk? Itidal kuat, diri itidal. Sujud kagak bisa, duduk kita, sujud. Terus begitu. Jadi yang mana yang kita tidak mampu, di situ kita dibolehkan duduk. Paham? Baru tahu ya? Jarang ngundang. Kadang kita begitu. Mengapa kagak diri? Kagak sholat kagak diri, kagak kuat. Belum, ntar dulu. Nah, itu khairul maudhu. Lah makanya urusan kita mah urusan dunia, santai aja. Waktunya sholat, waktunya puasa, waktunya ngaji, waktunya gosip, buah kacau. Gosip pakai waktu. Mak, gampang gak hidup? Dimana kita lapar, haus, capek, ngantuk, udah begitu hidup mah. Santai aja, ada yang jatah, ada yang bagi. Jatah kita di masing-masing di alam dunia udah dibagi sama Allah. Kagak usah pakai bingung-bingung. Ya, paham ini? Paham, kalau udah paham udah ngaji mah ya. Kasih berkah buat kita semuanya. Apaan saya bilang, kalau apa-apa montongan pakai kelewat. Ntar kalau paham, kelewat paham gua kagak jadi juga pan. Ya Allah kasih berkah aja buat kita semuanya. Dan kita pastiin babak kita itu orang baik. Babak kita itu mulia gara-gara kita. Karena kita berlaku baik, kita soleh, kita benar, babak kita jadi mulia. Kama syarafa Adnan bi Muhammadin, seperti hanya mulianya Adnan dengan adanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mulia karena Adnan, tapi Adnan mulia karena Nabi Muhammad. Jadi tidak kita mulia karena sesepuh kita, karena orang tua kita, karena nasab kita, itu tidak membuat kita mulia, tapi nasab kita yang membuat kita mulia. Dari mana? Nasab kita mulia gara-gara kita. Ini Allah kasih berkah kita semuanya. Wa ma ta mukhalifan lima mado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.